Pernah nggak sih Anda lihat peta terus ngerasa kayak ada ya semacam bahasa rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Ternyata kata-kata yang kelihatannya acak itu, kalau kita tahu cara bacanya, bisa menceritakan sebuah kisah yang luar biasa loh. Coba dia lihat ini. S titik Kusan, K titik Gunung Tinggi, 1:65.000, desa maju bersama. Ini apa coba artinya? Sekilas ini kan cuma kelihatan kayak kumpulan kata yang gak nyambung ya. Kayak teka-teki, atau jangan-jangan kode rahasia? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sebenarnya, kisah apa sih yang coba diceritakan sama kata-kata ini? Itulah yang bakal kita bedah bareng-bareng sekarang. Oke, mari kita mulai petualangan kita. Anggap saja kita ini detektif kartografi. Langkah pertama kita, tentu saja, adalah menemukan kunci buat memecahkan kode ini. Kita butuh konteks. Dan ini dia petunjuk utama kita. Judul lengkap dari si peta. Setiap kata di sini tuh penting banget. Judul ini langsung ngasih tahu kita di mana lokasinya dan apa sebenarnya tujuan dokumen ini dibuat. Yang menarik di sini adalah frasa peta batas administrasi. Jadi, ini tuh bukan sekedar peta geografis biasa yang nunjukin gunung atau lembah. Bukan. Ini adalah peta tentang bagaimana sebuah tempat diatur oleh manusia, lengkap dengan batas-batas resmi yang ditetapkan pemerintah. Nah, dengan judul peta tadi, kita berhasil memecahkan bagian pertama dari kodenya. Sekarang kita tahu persis kita lagi ada di belahan dunia mana. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Oke, peta ini membawa kita ke negara kita, Indonesia, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau kita zoom in lagi, kita bakal nemuin Kabupaten Tanah Bumbu. Dan akhirnya, sampai ke fokus utama kita, Kecamatan Batu Licin. Jadi jelas ya, dari negara sampai kecamatan, lokasinya sudah kita kantongi. Sekarang kita udah tahu Batu Licin itu di mana, saatnya kita mulai memecahkan kode landscape alamnya. Kita mulai dari fitur yang paling kelihatan menonjol di sana. Di seluruh peta ini, kita pasti sering nemuin pola ini nih. Ada huruf S, titik, terus diikuti sama sebuah nama. Contohnya ya ini, S titik Batu Licin. Kira-kira S ini singkatan dari apa ya? Jawabannya adalah S, itu singkatan dari sungai. Nah, kan, cuma dengan satu huruf ini kita langsung membuka satu aspek kunci dari geografi lokalnya. Ini artinya Batu Licin adalah daerah yang identik dengan sungai. Dan sungainya ini bukan cuma satu atau dua loh. Lihat aja daftarnya. Ada Sungai Batu Licin, Sungai Mati, Sungai Kusan, dan banyak lagi. Ini jelas banget nunjukin kalau Batu Licin itu sebuah tempat yang ya secara fundamental dibentuk oleh jalur-jalur airnya. Sungai-sungai ini ibarat urat nadi kehidupan di sana. Oke, selain sungai, kita juga nemuin istilah geografis lain di peta ini, Pulau Suwangi. Dari kata pulaunya, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, tentu saja. Pulau artinya island. Jadi, kita nggak cuma punya jaringan sungai yang luas, tapi kita juga tahu di sana ada setidaknya satu pulau, namanya Pulau Suwangi. Ini nambah satu lapisan lagi nih ke pemahaman kita tentang geografi pesisir atau perairan di Batu Licin. Baik, dari lanskap alam sekarang kita pindah fokus ke manusianya, ke pemukimannya. Di dalam Kecamatan Batu Licin ini, orang-orangnya tinggal di mana aja sih? Di sini kita ketemu dua istilah penting, desa dan kelurahan. Keduanya sama-sama pemukiman, tapi beda. Gampangnya gini, desa itu lebih ke perkampungan di area pedesaan, sementara kelurahan itu setingkat di atasnya, biasanya lebih padat dan ada di area perkotaan. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman sosial di dalam kecamatan itu sendiri. Menurut peta ini, ada 7 desa atau perkampungan. Nama-namanya unik ya, ada Danau Indah, Maju Bersama. Ini ngasih kita sedikit gambaran tentang komunitas-komunitas yang membentuk sebagian besar wilayah pedesaan di Batu Licin. Nah, terus ada juga dua pusat katanya, yaitu Kelurahan Batu Licin itu sendiri dan Gunung Tinggi. Kemungkinan besar dua area inilah yang jadi pusat administrasi atau pusat perdagangannya seluruh kecamatan. Oke, jadi kita udah tahu ada sungai, pulau, desa, dan pusat kota. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya semua tempat ini terhubung? Nah, mari kita pecahkan petunjuk terakhir yang menunjukkan gimana semuanya saling terkait. Jawabannya ada di jalanan. Peta ini nunjukin ada hierarki yang jelas. Ada jalan arteri yang jadi jalan raya utamanya, terus ada jalan kolektor yang nyambungin jalan utama ke jalan-jalan yang lebih kecil,
Dan terakhir ada jalan lokal yang ngasih akses langsung ke pemukiman warga. Sistem jalan ini jadi kerangka yang menyatukan seluruh komunitas. Oh ya, dan jangan lupakan angka penting ini ya, 1:65.000. Ini adalah skala petanya. Artinya, setiap 1 cm di peta ini mewakili 650 meter di dunia nyata. Angka ini ngasih kita gambaran yang real tentang seberapa besar sih area yang lagi kita lihat ini? Oke, waktunya kita kumpulkan semua potongan teka-teki ini. Jadi setelah membedah bahasa rahasia peta ini, apa saja yang kita temukan? Kita mulai dari sekumpulan kata yang bikin bingung kan? Dan sekarang kita bisa lihat gambaran utuhnya. Batu Licin adalah sebuah kecamatan di Kalimantan Selatan, Indonesia. Lanskapnya didominasi oleh banyak sungai dan sebuah pulau. Komunitasnya terdiri dari 7 desa dan 2 pusat kota yang semuanya terhubung oleh jaringan jalan yang sangat terstruktur. Jadi, inti dari semua ini adalah peta itu bukan cuma alat buat navigasi, bukan cuma buat nunjukin jalan. Peta adalah sebuah dokumen kaya yang bisa menceritakan kisah sebuah tempat dan orang-orang di dalamnya. Kita berhasil mengubah daftar kata-kata menjadi gambaran sebuah tempat yang terasa hidup. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik. Coba deh, sekarang Anda lihat peta komunitas Anda sendiri. Perhatikan nama-nama jalannya, nama desa, nama sungai. Kira-kira kisah tersembunyi apa ya yang diceritakan tentang tempat yang Anda sebut rumah?